بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر يا الله لمن الله الله أكبر الله أكبر
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصرهم على القوم الظالمين اللهم انصرهم على القوم الكافرين اللهم انصرهم على اليهود الصهيونيين اللهم حرك المسجد الأقصى وفلسطين من القوم الغاصبين والحمد لله رب العالمين. الله 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 أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu zikir bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami sampaikan beberapa buah pengumuman. Yang pertama dari Panitia Idul Kurban PKM Al-Hidayah, Solo telah membuka untuk pendaftaran kurban pada Idul Adha 1446 Hijriah. Itu mengundang pada para jemaah yang sedang berkurban bisa mendaftarkan diri melalui ketua RT masing-masing atau dengan mendatangi langsung panitia Idul Kurban di Masjid Al-Hidayah. Adapun untuk besaran kurban pada tahun ini untuk kurban sapi kolektif adalah sebesar Rp3.700.000 per orang. Selanjutnya yang kedua, kami umumkan seperti biasa pada Rabu Ba'da subuh ini akan diadakan kajian tafsir Al-Quran dan fikih ibadah yang akan dibawakan oleh guru kita yang terhormat Bapak Dr. Haji Matali MA. Untuk itu kami mengundang para jamaah untuk tetap berada di Masjid Al-Hidayah ini. Marilah kita isi pagi hari ini dengan mendengarkan kajian tafsir Al-Quran serta fikih ibadah yang insya Allah akan berlangsung hingga masuk waktu syuruk. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Salaman. Alhamdulillah wa syukurlah sehat walafiat, mulus rahim selamat. Rezekina sing dicatetkeun tur seueur pinu barakah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dina waktu kurban bulan biasa berkurban mudah-mudahan lawan sakinah mawaddah anu teu ramah mudah-mudahan ya Allah kana didamangkeun anu seueur kasusah mudah-mudahan Allah dilepaskeun dari susah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, permohonan juga untuk pengajian orang di dunia orang bahas tentang rak-rakan ibadah kurban. Saya oke yuk Pak. Ya, kayak kami kayak pandangan-pandangan anu sanes maka orang dikompromikan gitunya. Inti nama subados kurban orang katampi ke Allah Subhanahu wa taala. Syarat ditampi na ibadah nyaeta upami ibadahna wairu mahdoh teh henteu detil. Imam mahdoh ya kalau mahdoh itu. Ya. Secara umum ibadah diterima pertama adalah niat yang ikhlas. Itu pokoknya ya, niat ikhlas itu syarat utama diterimanya ibadah. Yang kedua berdasarkan syariah. Berdasarkan syariah. Jadi gimana Rasul telah memberikan aturan-aturan yang pertama tentu berdasarkan Al-Qur'anul Karim, yang kedua berdasarkan penjelasan Rasulullah, baik penjelasan secara lisan maupun amalan, gitunya. Jadi Rasul cara menjelaskan Quran itu bisa dengan lisan, bisa dengan amalan. Nah, kalau kita mau diterima tobat, diterima amal ibadah kita sesudah kita niatkan ikhlas, dua sesuai aturan. Jadi tekenging orang mahibal tina aturan. Jadi kami misalnya orang ibadah atau ikhlas niat karena Allah, tapi udah kumahanya carana asa kahayang Allah sudah tidak diterima karena Allah sudah memberikan aturan. Jadi waman ahdatsa fi amrina falaysa minna ya wa barang siapa yang melakukan sesuatu pekerjaan tentang agama tapi bukan dari aku kata Rasul bahwa raddun maka akan ditolak. Itu. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mengambil cara hidup tidak Islami, gitu ya. Cara hidup tidak Islam, mengambil din, ya, mengambil jalan hidup, mengambil pola hidup bukan Islam, maka fala yuqbal, ya, itu tidak akan diterima. Itu makanya Islam itu ajaran yang detil, hukum-hukumnya detil semua, tatanan kehidupan ayat aturan. Nanti Islam. Nah tidak ada sistem apapun, sehebat apapun sebuah negara dengan undang-undang dasarnya
moal dugi ka sedetil aturan Islam. Ya, itulah keunggulan Islam karena Islam agama kehidupan, ya, bukan agama kematian. Sanes kunaon salat kanggo maot sanes kitu. Kunaon ibadah korban kanggo maot sanes kitu. Kunaon maos Quran kanggo maot sanes kanggo maot kanggo hirup. Jadi orang beribadah kanggo hirup, salat kanggo hirup, ya. Ibadah korban kanggo hirup. Ya, semua aturan syariat Islam untuk hidup. Kalau untuk mati mah nanti syariatna diturunkeun atau surah maut, betul tidak? Betul tidak? Mungkin Quran diturunkeun orang terus dikubur, karek turun Quran, lamun Quran keur di kuburan. Keur hidup di alam kan? Tidak. Untuk hidup di alam dunia agar selamat dunia dan akhirat. Itu. Ya. Jadi keselamatan akhirat di tangtukan anakku keselamatan dunia gitu teman mas itu prolognya. Baik, sekarang kitabul udhiyah. Jadi adha, kata adha itu sebenarnya dekat dengan udhiyah. Tina dhahiyah. Dhahiyah itu binatang sembelihan, Pak. Jamaknya udhiyah. Ya, sholatnya adha, Idul Adha, hari raya kurban, hari raya menyembelih. Gitu. Tapi ada apa tadi dengan duhanya? Sebab melaksanakan sholatnya di waktu duha. Jadi ada duha, ada dhahiyah, ada adha. Gitu ya. Kata-kata. Bapak Ibu di rumah nanti bisa baca. Ini kitab Reborn Abdi di zaman sanawiyah. Dulu zaman kita sanawiyah, nah teman-teman di aliyah juga sama pakai buku ini. Jadi buku ini kenapa laku di seluruh Indonesia, bahkan penerbitnya jadi Unhar gara-gara nerbitkan buku ini. Ini cetakan udah kesekian ratus kayaknya. Saking lakunya ini buku. Kenapa laku? Karena ini buku adalah buku yang diterima di seluruh pesantren. Di pesantren itu apa? Dominan orang-orang pesantren itu dominan orang-orang nahdiyin, katakanlah dominan sekali di Indonesia. Dan buku ini sebuah semacam air yang sangat diperlukan oleh orang yang dahaga. Jadi kita pesantren yang kecil-kecil mah gitu Bu, Pak, itu kurang-kurang dalil. Nanti yang agak besar-besar baru dalil. Nah, karena kurang dalil jadi dianggap nanti wah tuh ayah dasarna gitu. Nah, tiba-tiba muncul buku ini yang memberikan dalil-dalil kepada amalan-amalan masyarakat Islam Indonesia yang umum, yang dulu dianggap tidak berdalil gitu. Ternyata lahirlah buku ini, maka buku ini diterima luas. Nah, insyaallah ini jadi buku ini bagus ini pegangan kita. Ini para ulamanya ditulis oleh sebenarnya oleh Sulaiman Rashid. Ini ulama besar dari Sumatera, seangkatan Profesor Dr. Hamka. Hidupnya, perjuangannya seangkatan beliau. Maka Masya Allah ini tambahkan bagus sekali. Baik, kenapa saya katakan begitu? Karena ini kita akan berikan dasar untuk udhiyah kita, untuk menyembelih. Nanti ditambah ini saya bawa juga kita Madzhabul Arba'ah. Madzhabul Arba'ah. Ada juga membahas al-udhiyah, pembahasan tentang al-udhiyah, yaitu tentang penyembelihan. Insyaallah. Nanti kalau ada hal-hal yang aneh atau yang mau ditanyakan tanya. Pertama, dasar daripada syariahnya kenapa harus ada udhiyah tadinya. Suila Rasulullah SAW anis samni wal jubni wal fira'i faqala al halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afalakum.
Nah ini dasar umum tentang syariah ya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang as-samni. Samni itu adalah ya semacam adalah samin, minyak samin ini ya. Minyak samin, wal jubn, kemudian apa itu al-jubn. Sini al-jubn itu adalah keju, itu ya, wal keju. Wal jubni dan keju yang kemudian dari minyak juga kan. Kemudian wal firai dan farwah, yaitu kulit binatang ya, beserta bulunya disebut al-fira. Yang dipakai untuk perhiasan itu namanya al-fira. Jadi kulit binatang yang beserta bulunya yang dipakai untuk perhiasan itu al-fira, atau tempat duduk al-fira juga ya. Faqala, maka Rasulullah secara umum mengatakan al-halalu ma ahallallahu fi kitabih. Jadi barang yang halal itu adalah barang yang Allah halalkan dalam kitabnya. Sudah, itu saja. Apa saja hal-hal yang halal, ya segala yang Allah halalkan dalam kitabnya. Itu Al-Qur'an. Wal haramu ma harramallahu fi kitabih. Dan yang haram itu adalah segala hal yang Allah haramkan dalam kitabnya. Itu Al-Qur'an. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma afalakum. Dan apa yang Allah tidak bicarakan, kita baca. Apa yang Allah tidak bicarakan, maka itu sesuatu yang Allah maafkan buat kamu. Maknanya begini, kalau Allah tidak menghalalkan, kita jangan berbicara mengharamkan. Kalau Allah tidak mengharamkan, ya jangan kita haramkan. Nah, tapi kalau Allah tidak menyebut halal haramnya, nah itu sesuatu yang akan Allah maafkan. Nanti yang tidak ada halal haram di Alkitab baru nanti dirinci oleh hadis. Gitu ya. Jadi nanti kita udhiyah dari Al-Quran global, ya. Tapi nanti dirinci dalam Al-Quran. Gitu. Dalam hadis. Kalau hadis pun masih ada ketidakpastian halal dan haramnya, maka nanti ulama akan berijtihad. Gitu itu. Runtutannya gitu. Nah, sehingga kita mungkin nanti banyak ijtihad ketika hadis nanti ayat gitu. Quran nanti ayat. Maka nanti ijtihad kita. Ijtihad bagi kita ya nanti akan lihat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kurban ini. Mana posisi ijtihad kita? Ya, maka nanti para ulama akan memberikan fatwa. Cek ulama ieu mah kulit teh kudu ditek-tekan wae, bagikeun kabeh. Aduh, lomba-lomba. Cek ulama ieu mau penting bagikeun tapi kudu maslahat manfaat nah gitu nya. Carana kumaha? Nah, inilah muncul ijtihad. Sehingga nanti dasar ijtihad adalah kesepakatan para ulama atau mengkias-kiaskan atau lebih kepada maslahat mursalah. Maslahat mursalah itu artinya ya kepentingan yang lebih umum gitu. Maslahat mursalah itu kepentingan yang umum. Kira-kira lebih penting mana? Namun eta kulit dicacak-cacak atau dimanfaatkan? Ya, misalnya sudah sajalah kita gunakan ini kulit mah kesabilillah. Kan tidak ada salahnya. Saudara-saudara, sabilillah itu apa? Bikin bae perlu hoyongnya bedug cenah. Lah bikin lah gitu. Abdi masjid abdi bareng ada mal bedug gitu ya kulitan bikin ke masjid. Biasa gitu, Pak. Saya kalau nyembelih dulu di kampung, ya kulitannya mau abdi bedug itu di masjid tuh. Kan maslahat mursalah itu. Maslahat mursalah. Daripada cacat-cacat. Sekarang berikan sajalah ke masjid tempat di situ nanti di situ menyembelih kan maslahat mursalah. Harus enggak? Itu maslahat mursalah. Itu sisi ijtihadnya di situ. Karena daya di situ ya kudu dibikin kabehanana dalam arti jeung jurwanana jeung pejitna jeung naon teh. Pokoknya membagikan saja dagingnya, namanya ada bagikan. Ya. Kepada siapa? Kan kepada tiga. Ya, satu kepada yang kurbannya,
Satu kepada fuqara dan masakin. Yang satu lagi kepada koleha-koleha. Gitu. Itu kurban begitu Pak. Dibagi 3. Ya, satu kepada yang berkurbannya, sebagian lagi untuk para fuqara wal masakin dan orang-orang yang butuh yang perlu dibantu. Yang ketiga kepada sahabat-sahabat, teman-teman, boleh kepada atasan bawahan, misalnya dalam di kantor gitu ya, gitu, ini boleh. Ya, nah jadi itulah kurban. Maka di sini kita akhirnya membuat istihad. Nah, ini sekarang misalnya kulit daripada terpukul gitu kan, atau bisa ke masjid ke masjid. Ku masjid dan dibagi-bagi ke ibu-ibu, maka bu ya bisa pada ada mau usaha dorong misalnya dipasihkan atau diical supaya eta nanti si uangnya untuk maslahatan apa namanya? Sebab lamun kulit nawaya kena blok. Ya, ada masjid biasa madamel jaket kulit misalnya gitu. Lamun masjid buka produksi jaket kulit kan lumayan. Tambah penghasilan Nah, jadi boleh nanti oleh masjid bisa nanti dijual. Lalu uangnya untuk maslahatan masjid itu yang karpet lah misalnya bisa beli jam bisa rusak ya ada dosa itu atau untuk ngecat untuk apa saja itu maslahat masalah gitu ya. Halo. Nah itulah. Jadi itu artinya wa masa kataan huwa mimma afalakum. Sesuatu yang Allah tidak bicarakan berarti ada unsur pemaafan dari Allah. Kan al-istihad itu selalu dapat pahala Pak. Ya, istihadnya benar 2 pahala, istihadnya salah 1 pahala. Jadi salah pakai istihad pasti dipasihat. Pahalanya bukan salahnya, tapi maunya dia beristihad. Tapi karena kalau lama-lama ini salah ya sudah nanti jadikan lagi istihad berikutnya kan gitu. Nah, kemudian ini penyembelihan secara umum ya. Sekarang pada penyembelihan kurban saja dulu. Terima penyembelihan secara umum. Nah, penyembelihan secara umum. Baik, sekarang kita pada kurban. Pertama menyembelih dulu menyembelih dulu lah. Bagaimana menyembelih yang halal? Menyembelih yang halal. Ya. Rukun menyembelihnya ya. 1. Penyembelih syaratnya hendaklah orang Islam atau ahli kitab yang berpegang kepada kitab Allah dan dengan sengaja. Nah, jadi menyembelihnya itu bukan tidak sengaja, gitu. Tapi sengaja, maksudnya diniatkan. Ya. Ahli kitab kenapa boleh? Tapi ahli kitab yang berpegang kepada Injilnya Nabi Isa alaihis itu akan sama dengan isi Quran. Kenapa ini di zaman itu Al-Quran mengatakan sembelihan orang ahli kitab halal. Karena ahli kitab zaman Rasulullah waktu itu ahli kitab yang ortodok yang dia berpegang kepada Injil Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Islam datang mereka pada masuk Islam, gitu. Ketika Islam datang mereka pada masuk Islam. Nah, itu maksudnya ahli kitab yang berpegang kepada Injil. Sebab Injil sudah diramu dalam Al-Quran, gitu kan. Jadi kalau ada mereka ngaku-ngaku kitabnya Injil tapi bertentangan dengan Al-Quran, itu berarti ayat-ayat buatan manusia. Karena kemungkinan buatan manusianya itu lebih besar itu di Bible sekarang ini. Ya, sampai para ahli kristolog sudah meneliti berapa sih dari Bible itu yang ucapan Nabi Isa-nya. Cuma 18%. Sisanya itu ucapan rahib-rahib, pendeta-pendeta, ya, pemimpin-pemimpin gereja. Itu yang membuat kitab Bible jadi tebal. Makanya dikoreksi banyak oleh Al-Quran. Nah, ahli kitab yang halal sembelihannya ahli kitab yang benar-benar seperti dalam Al-Quran dia berpegang kepada ajaran Nabi Isa, menunggu Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW datang, mereka pada masuk Islam. Begitu juga ahli kitab di kalangan Yahudi. Jadi ada yang
orang Yahudi itu ulama yang betul-betul ulama yang betul-betul berpegang kepada Taurat. Ya, ulama yang mengaku akan datang seorang Rasul Muhammad SAW. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di Madinah banyak orang Yahudi. Ulama besarnya orang Yahudi masuk Islam. Ya, itu harus Musalam ya. Masuk Islam. Nah, kita ya. Kuna ukma usan wayana ya ahli kitab bayana segala halal, lain ahli kitab segala halal, tak itu haram. Terus kan orang-orang Nasrani ayat halal haram itu malaya. Ya, segala barang, segala binatang kabeh halal. Nah, uci mah halal. Beurit we halal. Anak beurit Pak. Ata-ata mah anak beurit. Nu cenah ibu luar. Itu ditotol kieu cukeun kana sambal kecap. Krek hirup-hirup. Mana ya orang-orang Nasrani ini mengharam-haramkan yang Allah haramkan, halal kawin. Yang sekarang mah janganlah. Ya. Jangan yang sekarang mah jangan. Beda dengan ahli kitab berbeda. Dah. Ini mah ahli kitab yang dahulu. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Allahu Akbar. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Al-Maidah ayat 1. Makanan orang-orang yang diberi kitab, yaitu ahli kitab, halal lakum, halal buat kamu. Wa ta'amukum halal lahum, dan makanan kamu juga halal buat mereka. Ya, ketika mereka masih berpegang kepada apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah. Tapi mana aina menghalalkan segala-gala, kumaha? Betul tidak? Nah, maka hati-hati ya, nama ya baru zaman Al-Quran baru turun. Kalau begitu Al-Quran hanya berlaku untuk orang-orang dahulu saja, ya tidak. Mungkin masih ada orang-orang ahli kitab yang masih istiqomah gitu. Banyak sampai sekarang ahli kitab yang wilayah Mesir gitu ya. Nah, itu wilayah Syria, itu ahli kitabnya masih banyak yang benar-benar menjaga kebenaran Injil. Dah. Itu ya. Jadi penyembelihan syaratnya hendaklah orang Islam. Sudah gitu. Ya, orang saya nama ahli sholat gitu Pak. Ahli ibadah. Ahli sholat gitu Pak. Karena kalau Islam kedul ke masjid, Islam di mana gitu? Hah? Ya. Muncul ke masjid nalikanya melihungkul gitu. Giliran hari-hari kedul kena sholat, puasa, naon. Hari muncul mah halus. Hati-hati lah Pak. Sebab al-farik bainal muslim wal kafir tarikus shalah. Jadi yang membedakan dia muslim atau kafir bukan KTP gitu Pak. Bukan bapaknya Islam gitu. Cek Quran mah, cek hadis mah gitu. Tarikus shalah, meninggalkan sholat. Jadi kalau orang meninggalkan sholat menurut Quran mah kafir. Maaf, cek hadis ya. Berapa kan cek KTP-nya? KTP, muslim. Bapaknya muslim. Sholat hara. Dulu masjid. Nah, kedul masjid. Dulu masjid. Nah, nukieu ulah menurut saya sih. Sebab diragukan keislamannya gitu. Ya. Tapi kata Islam Ustaz. Kita sholat. Makanya dulu ada penerimaan orang-orang penyembelih kurban nanti akan digaji selama kurban. Ya. Silakan mendaftar. Ya, syaratnya pertama adalah benar dalam menyembelihnya sesuai syariat. Wah. Syarat yang kedua ahli sholat. Wah, betul.
Syarat pertama semua lulus. Tukang masjid wah boleh. Terang cek ulama cenah masjid bersyariah teh kieu. Urang tes sadayana. Lulus. Eta ujianan apa? Ujianan. Jadi diajarkan pula bagaimana cara menyembelih syariah. Yuk ajarkan Pak. Pas diajarkan lulus sadayana tah. Apalagi mau ahli-ahli masjid karena sudah biasa masjid. Pas syarat muka dua apa? Kan di tes sholat kan? Man bacaan anak kumaha kan? Ruko sujud aku kumaha? Loba nu becir jadi lompat. Aduh, lompat antara sholat dan di tes sholat terus siut. Akhirnya banyak yang berguguran tuh tukang masjid kepala leader. Berguguran Pak. Kenapa? Itu bisa sholat. Ya saya kira penting ini. Penting. Orang bersih kumaha kayak terhadap ibadah terlalu ke masjid buat dari bismillahan aja. Halo, oleh pernah menjadi panitia kurban Pak. Ya kurban alhamdulillah nurut gitunya. Iya di masjid jadi dulu tiga di hadapan anak. Ada muncit ceng teh bapak-bapak terus muncit teh kudu nepi ka anggeus ulah disakiti. Entong disakiti, sapaeuna. Mana rek muncit teh di tempat lain. Lila meureun gitu. Pas di balama tojosan itu na tojosan ieu na Allah Akbar. Carekannya bae. Abdi balama tojos itu tojos ieu karunya. Halo. Aduh jadi abdi teh sok kurang-kurang kamu. Ya kan kita mah takut. Takut besi karunyana kamu kurban ya. Si kurbannya dianggap bangkai kan gitu. Bahaya, mana nama masjid diberi duit kan gitu. Mana we. Ya urang mau korban kan yang katang di bawah semua. Nah, gitu berarti ya. Tapi di sini mah sudah istiqomah lah penyembelihannya. Insyaallah pokoknya mah mun bisa mah dites salat zuhur nanti. Sok salat itu. Lamun terus we ngurus daging teh salat cirian tah. Hah? Ngurus daging kita teh salat itu namanya. Nah, cirian. Dari KFC. Nah, untuk pintar mencinta wukul tapi kalau Allah nanti lagi ibadahnya. Nah, yang kedua yang disembelih adalah binatang yang halal. Pilihan yang secara umumnya. Cara menyembelih satu binatang yang dapat disembelih di lehernya, hendaklah disembelih di lehernya, dipotong urat tempat lalu makanan. Artinya satu urat makanan wa'aluntia dan urat tempat keluarnya napas. Menurut alifnanya. Kedua urat itu wajib putus. Nah, gitu. Jadi kedah pak pelong-pelongnya besi ya mah aya can putus gitu langsung dicabut golokna ada yang teh dianggap biasa. Jadi lamun aya itu can putus sok mumpung can lepas putuskeun. Pokoknya dua itu saja ya. Jadi yang berdua gerinda itu buat makan, kemudian urat letikna di pinggirnya itu buat nafas, itu harus terputus. Kenapa harus diputus? Karena itu tempat keluarnya darah. Jadi darah nanti keluar Pak, golok ininya Pak. Itu namanya ad-damus sa'il, darah yang mengalir. Supaya habis dulu darah mengalirnya. Nah, itu yang haram. Haram dimakan. Makanya kalau tidak disembelih cuma ditembak terus mati, ya jadi haram itu. Ya, haram sebab darahnya tidak mengalir. Nah, darah mengalir itu untuk supaya dagingnya sehat, tidak ada penyakit. Sebab di darah adalah tempatnya penyakit. Jadi darah yang darah mengalir tidak mengalir itu berbahaya dikonsumsi sebenarnya, gitu. Ya. Nah, maka kudu mengalir, kudu habis sudah mengalir. Nah, darah yang tidak mengalir itu mah halal, ya. Mana darah yang tidak mengalir? Yang nempel di daging. Ya, dagingnya terus bunggelekan ya, daya ketihan katingannya daya ngocor kan? Laras enggak? Tapi pas digeum dina cai piur deui darahna.
darah itu mah halal. Jadi lamun ibu bapak terus ngagoreng daging yang menang mencit, terus darah yang mengalirnya sudah tidak ada digoreng. Ya, berarti genti-genti namanya. Dan tidak mungkin darah itu akan habis. Ya, nempel terus itu di daging. Lamun ruang seep, lila masakna. Terusna diusia deui, dicaya deui. Oh, aya deui getihan, getina dibiceun, dicaya deui. Aya kana getihan, getina dibiceun, dicaya getihan deui. Dan begitu mah darah yang tidak mengalir itu mah halal dikonsumsi. Jeung daging-daging maksudnya. Halal. Dan itunya. Jadi yang dua urat itu wajib putus karena itu tempat keluarnya darah. Yang berikutnya binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya karena liar atau jatuh dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih di lehernya, menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya asal dia dapat mati karena luka itu. Nah itu benar deh gitu ya. Misalnya ayah sapi nyungsep karena sumur, tapi kesadayana sirahna kumpul ditarik susah, misalnya ya, atau sesuai dipaehan dengan memberi apa saja di bagian tubuhnya gitu. Dari mantas daruratnya. Dan bagian tubuh yang mana saja, yang penting mati gara-gara oleh kita di apa namanya? Oleh kita dilukai lah. Oleh kita dilukai bagian mana saja itu menjadi halal sembelihannya. Halal sembelih. Besi yang nyungsep karena sumur itu bisa diangkat daripada makainya, terus dimatikan dengan dilukai bagian mana saja. Rasulullah SAW bersabda, "An Rafi qala kunna ma'a Rasulullah SAW, saya bersama Rasulullah SAW fi safarin dalam suatu perjalanan. Fanadda ba'irun min ibil qaumi, wa lam yakun ma'hum khailun, faramahu rajulun bisahmin fahasabahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna li hadhihi al-bahaim awabida ka awabidil wahshi fama fa'ala minha hadha fa'alu bihi." Dari Rafi katanya, kami pernah beserta Rasulullah SAW dalam perjalanan. Kami bertemu dengan seekor unta kepunyaan. Seekor unta kepunyaan satu kaum yang lari. Judul lari gitu. Sedangkan mereka tidak membawa kuda untuk mengejarnya. Maka dilontarkanlah oleh seorang laki-laki dengan anak panahnya, lalu mati unta itu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya binatang ini ada bertabiat seperti tabiat binatang liar. Pada binatang-binatang yang seperti ini perbuatlah oleh kamu demikian. Nah, jadi artinya perbuatan itu tidak salah. Jangan memanah sampai ngajungkel sampai mati ya karena liar. Itu halal. Halal itu jadi sama. Ya, dengan anak panah saja juga cukup. Kalau memang binatangnya susah diboncit, itu liar kan, itu lari. Bismillahirrahmanirrahim, pakai bismillah tapi Bismillahirrahmanirrahim, jebret mati. Itu dianggap sembelihan. Sama dengan binatang yang diburu oleh apa ya, anjing, oleh apa ya? Bismillah, lepaskan anjing, bismillah. Wah, memburu misalnya kijang. Oh, bismillahirrahmanirrahim, lepaskan anjing, memburu kijang. Kijang dikerok ke anjing, baik. Nah, itu sudah juga halal. Ya, karena kijangnya lupa kan. Susah, kecil. Kemudian an Abi Al-Musyara an Abihi qala qultu ya Rasulullah ama takunu zakatu illa fil halaq wal labbah qala law ta'anta fi fakhriha la ajzaka. Rahul jamaah. Rahul jamaah itu berarti seluruh ahli hadis meriwayatkan ini, jamaah hadis. Dari Abi Bushraq, saya telah bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah tidak sah menyembelih kecuali di kerongkongan dan di pangkal leher? Jawab beliau, kalau engkau bacok di paha, ini untuk binatang yang liar-liarnya,
Kalau engkau bacok di pahanya, sesungguhnya cukuplah, memadailah bagimu. Ada ini. Jadi misalnya binatang liar dibacok kurang teh pahana terus baik. Nah, itu sudah cukup untuk sebagai binatang sembelihan. Asal niatkan membacok nanti pakai bis, coba lompat sapi naik, kuda pun, dibacok itu menjadi hal. Kemudian alatnya perkakas menyembelihnya, semua barang tajam, melukakan atau besi atau bambu atau yang lainnya boleh dipakai untuk menyembelih, terkecuali gigi dan kuku. Gigi dan kuku binatang terkenging kamu menyembelih. Begitu juga segala macam tulangan terkenging kamu menyembelih. An Rabi bin Khadij ma anharat damu wa dzukira Rasulullah alaihi faqulu ma lam yakun sinnan aw dhufran. Dari Rabi bin Khadij, sesuatu yang mengalirkan darah dan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, makanlah olehmu terkecuali karena gigi dan kuku. Nah, maksudnya gigi dan kuku kan hari sapi mah giginya rada yonya, giginya tadi ngomongnya, terus dah panjang, syukur kan? Saya mau ulah nyembelih itu mana? Sanajan syukur gigi. Ya Pak, gigi nggak boleh, kukunya juga tidak boleh. Ya. Pendapat setengah ulama terlarangnya menyembelih dengan gigi dan kuku karena keduanya bukan barang yang tajam. Berarti keduanya tidak dapat ditajamkan. Jadi binatang yang disembelih dengan keduanya berarti sama dengan binatang yang mati tercekik yang di dalam ayat di atas. Sekarang sunnah menyembelih. Secara umum dulu banyak sunnah menyembelih. Memotong dua urat yang ada di kiri kanan leher agar lekas matinya. Jadi kanan kiri uratnya itu potong saja. Sadaya namalah urat-uratan waya dina ayat dikoro di kungas apa di sembelih. Binatang yang panjang lehernya sunat disembelih di pangkal lehernya. Maksudnya juga supaya lekas mati. Seperti unta, Pak. Jadi unta mah lamun disembelihkan kita digolerkeun. Jadi jalannya apa deh? Tapi dekat kana kadieu dekat kana ke badan. Di situ nyembelihnya antum di dieu. Luna ke situ baik. Atau lama matinya ya. Jadi unta kan panjang itu ternyata. Anu deket ka dieu nu disembelihkeun deket kana badan. Set. Oh, terus arah arah. Ya, nyembelih unta teh berdiri we gitunya. Langsung set boleh pak. Cepat memang. Abdi dulu ya. 34 jamaah satu rombongan. Dan teh kurang muli sorangan aja lah. Beda kieu hari bayar dam kayu 1000 sabaraha kamari 1000 sabaraha. Mahal gitu. Anggur surah muli dam sorangan. Aku 100 real 200 real oke cukup. Hari itu sama 250 real begitu lebat malah. 250 1,5 juta lebih. Rombongan zaman dulunya zaman nanti 2001. Ayeuna mareser. Ayeuna abdi mareserna sudah bisa ngomong Arab, bisa nawar begitu. Dipilih kan pulang. Hari kurang Arab ngomong gering, pengkor mau udah suasukun we. Kunci carikan gua untuk prototan. Haram gitu kan. Iya. Betul itu tuh Arab suasukun. Ya keluar. Arab semati. Dia datang memang garurenan suasukun. Nanti itu tukang dagang mana. Nah, kemudian goreng dia mau halus apabila nanti jual itu goreng adalah. Karena tukang dagang setelah menjujur ahli surga. Ahli surga jaminan di Rasul. Tapi kalau untuk jujur, wah jangan mesti celaka. Susah tukang dagang jujur susah. Sebab kalau tukang dagang jujur masuk surga. Masuk surga, setan malah udah gitu. Tong jujur. Wal gede bati gitu. Nah, dicokotan baru di ngomong carekan. Turun dia turunkan. Alhamdulillah. Terus dari situ namanya kejagal. Pergi seberapa masjid 15 real senang. Aku kumpulkan 15 real. Eta mah Pak masjid ya Allah keserangan tewa set
suat paeh. Ya Allah, orang ini domba hiji gara dalila, cekal itu lah, cekal dia lah. Wanita kalau kolektor balik cek, cek. Wah, bayangkan jatuh satu hari itu, ratusan 5.000 kambing dan. Nah, artinya apa? Artinya bahwa sembelihan itu memang harus betul-betul hebat. Ya, karena hebat sehingga langsung mati, cepat mati. Gitu. Orang pun Yana sukut bisa, kurang sukut bisa. Kedua, binatang yang panjang, binatang yang disembelih itu hendaklah digulingkan ke sebelah rusuknya yang kiri, gitu ya. Rusuknya yang kiri berarti menghadaplah ke kiblat, kepala di sebelah kiri. Ya, rusuk kiri. Ya, itu ya. Ya, pokoknya ya sebelah sini ya, sebelah sini menghadap sana. Rusuk kiri, ini rusuk kiri sebelah sini ya. Berarti mayoritas itu kepalanya sebelah utaranya. Saya gitu mah, nyembelihnya menghadap kiblat. Ya. Jadi kalau tempatnya bisa untuk memungkinkan menghadap kiblat, usahakan menghadap kiblat gitu. Ya, digulingkan sebelah kiri lambungnya. Tapi kalau tempatnya susah, bisa dia mau diasuh ke kiblat itu cukup, ya, sehingga anggar wae akhir mandi kakalerkeun kakulonkeun. Kalau darurat seperti itu boleh, karena sunnah saja gitu ya, sunnah saja menghadap kiblat, tidak wajib Pak. Sunnah. Maksudnya kalau kita bisa menghadapkan kiblat kan dapat pahala tuh. Tapi lamun susah, Ustaz ieu cenah tempatna leutik. Ya, lamun dikadiekeun yo ngejebuk kana tembok, karena masjidna di jero kamar gitu. Jero kamar kamari abdi di masjid abdi jero kamar cenah teh wajibna kana kiblatkeun. Nya. Abdi rada lambat deh, tinggal kurkon aya penyembelihan. Rada terlambat ini. Datang kalinya terus beres cenah. Kumaha nyembelihna? Atuh teh sama kiblat cenah Ustaz aya cenah. Tempatna leutik cenah kieu. Ka mana atuh? Kaler. Ya, ditinggalin kitab, oh ya, nggak apa-apa lah, ada sunnah gitu, jadi halal gitulah, sah penyembelihannya, sekalipun tidak dihadapkan ke kiblat kalau darurat tempatnya. Lamun darurat maka waktu dicarikan, mau dipakai deh itu si penyembelihnya. Gitu. Dihadapkan ke kiblat Ka'bah, nah ini harus dihadapkan ke Ka'bah, ini sunnah lah, sunnah kalau tempatnya memenuhi, tapi kalau tempatnya susah lah mendekat kiblat kan susah ya. Nah, itulah daruratnya. Boleh mana saja karena sunnah. Terus membaca bismillah dan sholawat atas Nabi. Nah, gitu ya. Bismillah, sholawat atas Nabi, dan di samping juga takbir ya. Bismillah, sholawat atas Nabi, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi tambah gitulah bagusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Atau tak salawatlah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terus beres gitu saya nama doa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, jadi redaksi kita juga untuk penyembelihan, Pak. Ya, maka inna salati wa nusuki. Nah, ini kan nusuk. Penyembelihan itu bagian dari nusuk. Nah, bedanya sedikit redaksinya. Kalau untuk penyembelihan pakai ini. Itu redaksinya. Ini wajah tuh. Sesungguhnya aku menghadapkan wajhi atau totalitas diriku, termasuk ku persembahkan ini kurbanku, gitu ya. Ketika ini wajah tuh wajahnya itu totalitas diriku, termasuk amal ibadah kurbanku, saya hadapkan untukmu ya Allah. Itu. Saya meureun lila teuing benernya. Lila teuing setiap beres ngadoa, amin. Yang hati sajalah, dalam hati. Berarti terus samawati wal arda hanifan yang satu sama penyembelih lah ya. Satu sembelih itu baru kita inni wajjahtu wajhiya lillazi. Atau doa yang lain ya taqabbal ya minka gitu ya. Kan ini kan sembelihannya dari Allah ya.
Ya terimalah ya Allah, ini sembelihan saya darimu maksudnya rezeki dari Allah, gitu ya. Nah gitu Pak, bila ya patarosan lah, maka bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah pembagian Pak, sapi itu harus dibagikan ke tiga. Syaratnya itu kan tiga ya Pak tadi. Pertama koro ya, yang keduanya adalah ke apa tadi yang punya kurban, koro, dan yang ketiganya kepada sahabat tetangga lah gitu ya. Nah, atas ada satu hadis bahwa seluruh daging atau seluruh sapi itu harus dibagikan habis. Kembali kepada kulit tadi, itu kan kemaslahatan, ada istilah harus bermanfaat. Kalau dicacah kan mungkin tidak bisa dimakan. Maka harus dibagikan kepada yang tiga itu tadi. Nah, yang tiga itu tentunya kepada yang paling tepat, kepada fakir miskin. Itu yang harus didiskusikan ke fakir miskin. Soal fakir miskin nanti dijual, mau diberikan kemana siapa saja, itu urusan mereka. Jadi kalau kita, mohon maaf, kalau kita kasihkan ke lembaga atau masjid, itu kan tidak termasuk di 3 poin itu. Maka sebaiknya itu ke fakir miskin. Misalnya oleh panitia boleh dijual, tapi uangnya diberikan ke fakir miskin. Coba mungkin ada Bapak yang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya inilah menjadi beda kurban dengan zakat. Itu yang harus ditekan dulu Pak. Jadi kurban itu beda dengan zakat. Nah jadi tidak harus fakir miskin semua. Kan tadi sudah sepertiga sudah fakir miskin dapat. Sepertiga untuk si penyembelih, sepertiga untuk koleha. Nah di koleha ini kan jangan longgar umum kan gitu. Ya. Artinya pada posisi itu maka maslahat mursalah kan nanti juga untuk jamaah lagi itu. Ya, namun misalnya ini dijualnya oleh DKM dijual. Kan untuk semuanya juga, ke rumah sakit juga ikut ke masjid. Terus enggak? Kan masjid akan dipakai oleh orang fakir miskin, oleh umum lah, oleh masyarakat, oleh koleha kita dipakai juga si masjid itu, kenikmatannya kan, oleh semua. Jadi pada titik disitulah maka ya sama saja dengan memberikan kepada koleha. Ada koleha nabi berkepentingan dengan sholat di masjid. Si fukara musakin juga berkepentingan untuk sholat di masjid. Kan kebagian juga maslahatnya. Ya, dalam sudah seorang miskin pakai karpet atau berenangan, berarti kebagian itu maslahat tina korban dah. Lalu sudah koleha juga dapat maslahat tina korban gara-gara masjid. Jadi gaduh kas buat beli karpet, buat beli ini, buat beli ini. Jadi kan kembalinya sama juga Pak. Kembali kepada jamaah lagi, kepada maslahat mursal tadi, manfaat umum gitu. Artinya di situ kelonggarannya untuk ibadah kurban berbeda dengan zakat. Tidak kekoleha zakat. Ya, tidak. Apalagi balik dari zakat cenah. Tadi dari balik dari, ya kalau ngomong nggak mungkin kan. Sok saya berzakat mana tapi balik dari malah ayam gitu kan. Jadi gitu Pak, itu di situ wa ma sakata anhu afallahu anhu. Jadi kalau ada kelonggaran jangan kita malah mempersulit diri gitu maksudnya. Ya. Jadi kalau ada kelonggaran dari Allah tidak berbicara lagi gitu misalnya ya, tentang halal dan haramnya. Ya, hadis Rasul juga tidak. Ya, umum saja kan gitu.
Tiga kelompok itu artinya yang kelompok yang tengah-tengah ini miskin tidak, penyembelih bukan, artinya kan lebih longgar gitu. Ya. Termasuk urusan nuang daging korban ku panitia gitu. Ribut itu, Pak. Ribut. Nah, coba ke sekilo ya. Pelaksanaan duluan ke panitia haram. Wah, haram itu. Haram. Nah, kan coba daging itu kan sudah disembelih. Ketika disembelih sudah beres disembelih, kan dibagikan. Sekarang dibagikannya kan biasa kepada masyarakat umum, bisa orang miskin kan gitunya, betul tidak? Ya, artinya apa? Ketika sudah disembelih dia dibagikan. Kasaha bagi kenana, kasaha ini buku rumah sakit. Kedua kasaha, orang cocok untuk memberi kan gitu, babaturan. Nah ya kan yang menyembelih kan babaturan orang kabeh. Babaturannya yang menyembelih kurban juga, betul tidak? Apalagi punya jasa mencitkan, gitu ya. Ya, jadi daging ketika dimakan oleh yang berkurban kan sudah dibagikan, sudah diberikan. Sejak si berkurban itu menyerahkan sapi, artinya dia sudah maka bagikan kan gitu. Berarti sudah ada sepakat untuk supaya daging itu silakan bagikan kan gitu. Dalam untuk sepakat mahal nitah ke panitia, ya pak menciptakan pangabagikan mohon. Nah maka kata Dr. Syekhul Islam boleh katanya. Justru di sini akan ada terbentuk kebersamaan, persatuan Syiah gitu banyak. Gitu Pak. Jadi urusan itu jangan sampai kita kaku pisan gitu nya, kaku teuing bari teu aya letter-letterna gitu. Letter-letterna teu aya, tapi urang malah mengaku-ngaku, menstres-streskan diri gitu. Spirit agamanya tidak begitu kan? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Gitu Pak. Jangan nyusah-nyusah dengan ibadah gitu. Ya. Itu Pak. Masalah. Ya enggak. Betul itu Pak. Jadi boleh jadi dimanfaatkan ke DKM atau masjid. Tapi kan ketika dulu diberikan itu, misalnya mau diberikan ke Pak Ondo, saya serahkan. Pak Ondo ini kulit oleh Pak Ondo bebas, mau diberikan kemana saja, mau ke masjid boleh, mau dijual ke masyarakat. Jadi bukan langsung diberikan ke DKM, bukan ke masjid, lembaga. Maksudnya ke orang ya? Ke orang. Ya udah pikirnya ke Pak Herudin, ya masih ada. Kulit sapi. Oleh Pak Herudin, aku ke masjid dijual. Iya. Tapi niatnya itu orang. Boleh. Jadi di situ artinya ada unsur istihad, ya. Istihad. Ya pastilah untuk kemaslahatan dalam doa mungkin ke Pak Herudin kusurangan di guru pun. Pak, mau izin Pak? Enggak. Jadi pemanfaatan kalau sendiri Pak, boleh pribadi. Nah itu. Untuk bahasa bersama tadi. Nah gitu. Jadi sebuah kebahagiaan Pak Jati. Diserahkan ke soal akhir dimanfaatkan kebangsaan bersama. Ya itu aja. Ya. Boleh lah. Akadnya maka Pak Herudin dia masih ke Pak Herudin lah. Pak Herudin rek ke mana-mana tuh maka bagus gitu ya. Ya kita semua kan pengen sah dan ya, pengen sah, pengen ibadah pribadi malam. Semangat Pak. Ya, saya ingin menjelaskan atau menegaskan kembali Pak tadi bahwa pernyataan Pak Ustadz, apalagi barusan disampaikan misalnya ke Pak Herudin secara personal, misalnya Pak Herudin dijual saja itu kulitnya. Nah kebetulan kita manfaatkan untuk memperbaiki yang bocor. Itu kan kita maslahatkan Pak ya. Setuju lah kita kan. Nah yang kedua Pak, mohon penjelasan lebih lanjut. Kalau kamu dalam satu keluarga, misalnya sebulan berkurban, apakah itu berlaku untuk istri dan anak? Karena sebagian juga menyatakan pendapat seperti itu, yang belum misalnya kepada keluarganya, tapi itu juga memberikan dampak manfaat buat istri dan anaknya. Betul? Ya. Bapak Ibu,
Jadi kurban itu kumaha niatna. Lamun niat ke sorangan ya ke sorangan. Lamun niat keduaan, niat ketiluan, niat kepada untuk seluruh orang juga akan sama. Jadi begitu Rasul mencontohkan. Kan gini, para sahabat yang miskin itu kan senapannya Rasulnya ari anu harmanya tiasa ibadah teh sampurna, tiasa sedekah, tiasa membeli kurban, tiasa abdi. Nya aya nu sami sareng abdi nu miskin cenah sami-sami bisa salat cenah kitu nya, sami-sami bisa puasa, tapi kan ada cenah Islam teh anu keur jumagung harum kula anu teu kabagian cenah kitu. Ya, yaitu nyembelih kurban, ibadah haji dan lain sebagainya. Nah, maka muncullah hadis Rasulullah SAW bahwa beliau ketika berkurban itu dia katakan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ummatihi. Gitu kan? Itu Rasulullah suka gitu. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ummatihi. Ya Allah, terimalah korban dari Muhammad dan seluruh umatnya. Jadi Nabi Muhammad korban teh melibatkan seluruh umat. Jadi itu korban dia kebagian pahala di korban kanjeng Rasul. Nah gitu. Jadi Bapak juga kalau berkurban, saya ingin niat kurban untuk sakeluarga. Ya didapat pahala. Seperti kita kalau bersedekah kan, abdi bersedekah niat ieu kanggo almarhum. Nah gitu ya. Abdi bersedekah niatnya kanggo almarhum pahalana, maka nyampe ke almarhum. Berapa almarhumnya? 2 ya 2, 3 ya 3 gitu. Tapi yang berkurbannya juga dapat pahala, yang berkurbannya, yang bersedekahnya juga dapat pahala. Artinya Bapak Ibu boleh niatkan sekeluarga boleh, gitu. Ya. Ya kambingnya 1 tapi diniatkan sekeluarga gitu, boleh. Ya, itu saya Allah taqabbal min ya Ustaz Ali, pakai Ustaz, min Muhammad Ali, min Mad Ali, ya wa ahlihi gitu. Dan keluarganya dapat itu pahala kurbannya semua gitu. Gitu Pak. Gitu ya. Soal kurban ya, misalnya panitia itu ngambillah berapa untuk yang kerjanya dimasak, boleh ya? Ya tadi dibahas ya Pak. Tadi dibahas ya tadi. Dr. Saiful Islam Pak, seorang lulusan Timur Tengah di bidang syariah beliaunya membuat satu bukunya, ya, pertanyaan-pertanyaan seputar berkurban. Salah satu di antara pertanyaan, kumaha usah hukumna panitia nuang daging kurban gitu. Cek saya ke mau panitia batur wae kan untuk mencit dibere halal. Bagus tuh ya. Makanya ada di dahar ku batur untuk mencit halal itu orang jadi haram kan gitu. Halo. Kan logikanya kumaha gitu. Bagus tuh ya, Pak. Jadi Dr. Saiful Islam demi kebersamaan kan kita tuh. Oh. Ya secukupnya di situ kan dong dibawa kaimah gitu. Kalau batik secukupnya apa di tiawan didinya gitu, mau saya perlu sasapiun lah. Baras enggak? Dicopot we di mudahiyah seetik ewa kan? Ya, cari osan we mudahina, ya relanya ke dipasihkeun ya kamu mencit-mencit ya, kurang dipasihan ke dieuna, tertuangna. Dibawa ke imah wage halal, kudu mencit betul tidak? Kan kan mencit kebagian beneran teh. Mana ada di tuang di dia haram, ada di bawah ke imah jadi halal. Halo? Kan sampai-sampai kene. Kata saya Pak. Ya, tapi susah-susah aja oke. Urang jadi konflik wae, blunder wae. Pokoknya apa panitia teu meunang demi kurban. Berarti teu meunang mau ke imah acan beneran. Betul tidak? Panitia haram cenah gitu. Halo. Kecuali cek Rasulullah keur muncit anu geus dibayar. Pak, bayaran buat yang muncit cek Rasulullah ulah tina daging korban, tah eta mah memang. Jadi ulah daging korban sasapieun dijual, dibikeun ka tukang muncit. Tah muncit mah kudu tina naon teh yang korban awe kudu mayar dan mencit. Halo? Ya?
Jadi nu korbana suhunkeun pakaku mencitna dalam mencit kusorangan oke mencit kusorangan. Pakai ku nya banyak mencit ku sorangan ulah mencit sorangan. Ustaz dari mencit nyalira moal. Gini kan terus nyiapkeun lorok mencit ku nyalira. Dah tuh mencit nyalira jeung ku nyalira. Nah, mencit mana? Mencit mana? Nah, mencit bawah muluna ari tos di pembagian mah sah-sah wae. Ya, ada sendat. Kecuali lamun si putahina teh saklak ngade hulu teu meunang ka mencit. Teu meunang ka sasaha. Terus kusaha antep we. Kan saya hulu diantep. Ada sendat. Dikeun mereka saha apantes. Nah, nanti yang menyembeli kalau sudah dibayar dengan uang yang bukan dari daging kurban, eta mah pada dipasihan mangga dahak juga untuk diberi, laras enta. Tapi di luar pembayaran. Tok dikirakeun ieu hulu keur mayarnya, jadi dikurangkan bagi pembayaran apa dia hulu mesti. Eta mah masuk kepada pembayaran tegeni model itu. Ya. Kekening pembayarannya, jadi atas pembayaran mah dari uang saku masing-masing penyembeli kecuali UDKM toswe cenah UDKM sadayana ditekel nyalus gitu. Tapi kan ya mungkin penyembeli juga akan kumaha tradisi lah ya. Kumaha tradisi di sini disebutkan teh bagus begitu wajar lah ya. Ayah di tempat abdi mah punggung Pak. Berarti tembak disundut kan menyambel. Masuk di pencit kusorangan cenah. Sok wae gulingkeun kusorangan, talian kusorangan. Ieu mah ari talianna mah gulingkeun anak batur mana tinggal sibral ngulina. Gara-gara kumayar gitu. Ya itu mau gulingkeun anu geus capek mah mencit mah gampang, geus teu. Mau gulingkeun anu capek, bahkan itu nyawa taruhannya. Mah teu dihargaan. Halo, rasa kita lah benar. Insyaallah. Maka beli penasaran mikor payun pada jadi atau nabi kumaha? Dasina syarat-syarat apa kambingnya, berupanya yang harus disembelih kumaha gitunya. Nah, supaya ulah asal sebab kemari Bapak aya jamaah komplain di satu masjid, dia beli sekian dapat teh naon teh sapi cacingan gitunya. Sapina ieu ari digunakan dina foto alus, ari datang sapina bogang, cacingan, karunya kan gitu. Nah, jadi mending ditolak saya mah. Ya, tolak misalnya ya jamaah sapi ya sekian, dina gambarna sekian, begini sekian. Tiba-tiba cacingan, bogang gitu, tolak aja. Kajian terjadi ka dia duit nah meuli aya kene obat poe kan. Tilu poe meuli deui urang ngumpulkeun deui tah. Tolak we sapi eta ulah kalau kumaha yang bersuatu mah kudu dipencit. Daripada begang, geringan, cacingan, terus kurang disembeli, kumaha teh halal. 3.700.000 teh gede duit. Terus teh tolak saja Pak. Geus ada loba keneh nu dagang sapi digigireun, barang-barang we nawar. Biasana hari terakhir masuk murah. Nyari tasrik we lamun ka cida-cida teuing gitu urang dibeda daging anu pegang dan cacingan gitu. Itulah saja barangkali Bapak Ibu kalau waktu sampai melebihi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala mohon maaf atas kekurangan. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an katsiran wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa ila al-khairi qadimna wa 'an asy-syarri ta'ana wa qdi hawadana fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada